Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sebelum belajar, marilah berdoa. Doa mulai. Selesai. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Hilda, Hadir. Jessica. Hadir, Bu. Oke. Ya, selamat pagi. Kabar kalian bagaimana? Ya, ketemu lagi ya dengan Ibu di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita bersama-sama belajar materinya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Tahu banget, Tahu tahu aja. banget. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang cerpen. Jadi sebelum memulainya Ibu kasih tahu dulu ya apa aja sih yang mau dipelajarin ya. Terus dulu kamu tulis ya. Oke, yang pertama itu adalah cerpen. Cerita apa ya? Kita dulu ya. Cerpen itu nanti dipelajari adalah pengertiannya. Pengertiannya, kemudian yang kedua itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri cerpen. Nah, apalagi ada yang tahu? Belum tahu ya. Selanjutnya adalah jenis-jenis cerpen. Itu udah tahu nih kita semua ya. Yang selanjutnya lagi adalah unsur intrinsik. Oke. Itu ya. Jadi yang pertama nanti adalah yang kita bahas adalah tentang cerpen dan pengertiannya. Ya. Bu, Ya. saya ingin bertanya, Pertanyaan apa? apa yang dimaksud dengan cerpen? Wah, Sapik belum mulai udah dia nanya. Tapi mau nggak mau kita harus jawab ya teman-teman ya. Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan Cerpen. Oke, ada yang mau jawab dulu. Saya, Bu. Wah, semangat sekali. Mbak Disti. Apa Mbak Disti? Yang merupakan Ya. sastra dalam sastra populer. Jadi Ibu nggak perlu jelaskan lagi ya, karena temannya udah tahu duluan. Emang tahu dari awal atau emang sudah belum tahu sebelumnya? Memang belum pelajari kali ya? Iya. Waktu di SMP sebelum jadi kan ingat lagi. Iya. Ulangi Mbak, cerpen itu apa? Cerpen adalah Ya. cerita pendek yang merupakan karya sastra dalam sastra populer. Oke, jadi cerpen itu adalah cerita pendek intinya ya. Jadi kalau kalian mau nulis cerpen, intinya adalah cerita pendek, tapi aslinya nggak pendek ya, panjang sebenarnya ya. Adalah cerita pendek ya. Nah, intinya itu dulu, biar paham semua. Paham semuanya? Nah, sampai di sini udah paham semua, kita lanjut nih ke ciri-cirinya cerpen. Ya. Sebelum kita tahu nih, ada yang tahu nggak kira-kira ciri-ciri cerpen itu apa aja? Saya, Bu, Waduh, Clara lagi ya. Silakan Clara. biasanya bersifat fiktif atau Apa ya? Udah mulai lupa. Gimana? Bersifat fiktif. Jadi ciri-ciri cerpen pertama saya bantu ya. Untuk pembuatan cerpen, ciri-ciri yang pertama ada bersifat fiktif. Jadi pada saat kita membuat cerpen itu, biasanya kita bisa mencari idenya itu menggunakan apa? Cerita di lingkungan mana? Sekolah bisa, lingkungan rumah bisa, apalagi sekitar kita, mana lagi? Masyarakat. Ya, lebih senangnya mana nih? Nyeritain apa nih nantinya nih? Belum tahu ya, karena kita belum masuk ke. Oh ya, satu lagi. Nanti kita akan setelah kita mempelajari unsur intrinsik, kita akan menulis cerpen. Coba diulang. Disti, tadi cerpen apa artinya? cerita pendek yang Pendek. merupakan karya sastra atau sastra populer. Oke, terima kasih Mbak Desi ya. Iya. Jadi yang terakhir setelah tahu
Daripada unsur intrinsik, kalian belajar menulis cerpen. Menulis apa? Dani? Hah? Menulis apa? Oke. Masih ya, masih konsentrasi. Lanjut. Yang pertama ada bersifat fiktif. Ada yang tahu lagi nggak kira-kira? Saya, Bu. Oke, Rolin. Fokus dalam satu cerita. Fokus dalam satu aspek cerita. Oke, jadi harus fokus ya. Fokus dalam satu cerita dulu nih ya. Nah, jadi maksudnya misalnya Rolin nanti mau bikin masalah apa nih ceritanya? Tentang kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Jadi fokusnya ngomongin masalah keluarga dulu nih ya. Jangan cerita ke tetangga yang lain. Ada cerita yang cerita tetangga ya, jadinya bukan cerita keluarga. Oke? Jadi fokus dalam satu cerita. Jadi ke lingkungan yang keluarga itu dulu ya. Jelas ya? Apa mau tanyakan lagi kira-kira? Ada? Atau mau nambahkan kira-kira ciri-ciri selanjutnya apa? Oke, silakan Mbak. Mengungkapkan masalah yang penting saja. Oke, mengungkapkan masalah yang penting-penting saja. Nggak mau nyeritain yang lain, Nova? Apa nggak penting menurut kamu cerita itu? Jadi ciri-ciri cerpen yang selanjutnya ketiga adalah dalam pembuatan cerpennya itu penulis mengungkapkan atau menuliskan cerpennya itu hanya masalah yang menurut dia itu bagus nih, dia catat tuh di cerpennya. Ada lagi mau nambahkan? Ada, Bu. Oh ya, oke, silakan Bu. Menyajikan peristiwa dengan cermat dan jelas. Iya, jadi menyajikan apa? Peristiwa Iya, dengan cermat dan jelas. dengan cermat dan jelas. Ini misal nih ya, baru bikin cerita nih ya. Kalau Mas Kairo bikin cerita tadi tentang keluarga, diberitahukan di situ. Jadi peristiwanya apa yang sudah terjadi dalam situ. Jadi hampir sama kayak novel sebenarnya. Sebenarnya tidak sama ya. Tuh ya, harus kasih tahu nih tempatnya di mana, kejadiannya di mana seperti itu ya. Itu untuk penyajian peristiwa dengan cermat dan apa tadi? Teliti atau tepat? Apa enggak? Tepat. Dan jelas sampai lagi ya. Nah, biar sekalian ya. Ada lagi mau nambahkan? Saya, Bu. Ya, siapa itu? Oke, Vivi, silakan. Ceritanya yang singkat dan pendek. Ceritanya yang singkat dan pendek. Jadi teman-teman, bukan berarti singkat pendek itu seperti kalimat contoh penulisan aku cinta padamu. Tetapi maksudnya di cerpen ini pembuatannya sangat singkat dan pendek. Itu artinya seperti ini. Dia yang dilihat itu adalah katanya, jumlah katanya, ya. Jadi biasanya nanti saya akan bahas di jenis cerpen itu ada yang kata-katanya di atas 1000, di bawah 1000 atau di atas 500. Nah itu masuknya ke dalam ini sangat singkat dan pendek. Jadi jenis katanya apa? Jumlah katanya yang bisa membandingkan apa itu nanti yang jadi jenis cerpennya itu nanti ya. Ada lagi menambahkan? Oh masih ada lagi? Oke silakan. Menggunakan bahasa yang tajam. Tajam silat ya. Yang penting bahasanya nggak tajam-tajam banget ya. Oke, jadi bahasanya bahasa yang tajam itu mungkin seperti apa ya? Tegas gitu. Jadi kalau dia misalnya kayak masalah politik misalnya, jadi bahasa dia tuh membuat orang tuh membaca aja udah ngerasain nih kayaknya kayak saya deh cerita ini seperti itu. Jadi ngerasain banget apa yang dia baca cerita yang cerpen tadi. Ya jelas ya. Sampai di sini ada yang mau tanya? Ya, Bu. Hah? Oh masih ini mau nanya apa mau apa nih? Menambahkan? Oh menambahkan yang mana? Ciri-ciri? Oh mau nambahin lagi? Silakan. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Oh gitu ya. Jadi yang selanjutnya ceritanya ya mungkin gitu ya. Ceritanya berasal dari peristiwa di kehidupan sehari-hari. Ya kebanyakan seperti teman-teman ya. Jadi kalian tuh harus mendapatkan ide tuh kebanyakan dari peristiwa sehari-hari. Seperti kita sekarang lagi di sekolah nih. Mungkin setelah kita belajar bahasa Indonesia ini, kemudian kita belajar tentang cerpen, kalian punya inspirasi buat bikin cerpen. Tuh. Karena kejadian apa, misalnya ibu tiba-tiba pas ngajar jatuh nih, wah gitu kan, kalian bikin cerita
dia. Bu Robi jatuh dari apa nih? Tangga ke lantai. Bagus, jadi inspirasi. Tapi jangan diketawain ya. Namanya juga bikin cerpen, ya kan? Itu jadi inspirasi kalian untuk membuat cerpen. Ada lagi yang menambahkan? Cukup Bu. Maria, silakan. Biasanya di akhir bagian terdapat pesan moral yang sangat mendalam. Oh iya, penting. Membuat para pembaca Iya. merasakan kisah dalam cerpen tersebut. Oke, terdapat pesan moral ya. Nah, jadi cerpen itu teman-teman bagusnya ketika kita bikin cerita, ujung-ujungnya tuh ada pesan moral. Atau pesan moral tuh bahasa kerennya apa ya? Apa ya? Semacam kayak nasihat kali ya. Nasihat buat pembacanya. Terdapat pesan moral. Nah, supaya apa? Siapa tahu nanti setelah misalnya Mas Ojan bikin cerita cerpen, ibu baca nih, hatinya tersentuh kan, jadi ngasih dia nilai bagus, gitu kan. Kemudian saya bangga sama Ojan karena apa? Kisah hidupnya dia, seperti itu ya. Oke, sampai di sini dia mau nambahin? Cukup? Kalau cukup kita lanjut ke jenis-jenis cerpen. Tempat kita nggak cukup ya? Atau pindah sebelah sini aja ya? Iya. Jenis cerpen itu ada berapa? Kalau tidak salah 3 ya. Ada yang tahu nggak? Saya Bu, Ya. pendek adalah jenis cerita Ya. yang kurang dari 10.000 kata. Cerita. Cerpen ya, bukan cerita. Cerpen. Pendek Ya. adalah jenis cerita yang kurang dari 10.000 kata panjangnya. Ya. Yang kurang dari. 10.000 kata panjangnya. Nah, ini yang saya maksud tadi waktu bahas ciri-ciri cerpen. Dia jenis ceritanya kurang dari 10.000 kata panjang. Ya. Kemudian apalagi ada yang tahu nggak? Saya Bu, Oh, silakan. cerpen sedang. Cerpen sedang ada. Ya. Biasanya panjangnya sekitar 700 sampai 1000 kata. Ya, jadi dia untuk panjang katanya, kata panjangnya sorry. Dia kurang dari apa lebih ya? 700 sampai 1000 kata. Ya, antara 700 sampai 1000 kata. Yang terakhir, Saya Bu, oke, siapa ya? Fredo, silakan. cerpen panjang Oke, ini kayaknya panjang banget isinya ya. biasanya dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih Bu. 1000 atau lebih sampai lebih kata. Nah, nanti terima kasih banyak teman-teman ya. Jadi nanti pada saat kalian sudah tahu nih jenis cerpen itu apa aja, ada cerita apa, cerpen pendek, cerpen sedang, sama cerpen panjang. Kalian mau bikin yang mana kira-kira panjang katanya? Kata panjangnya. Jadi mau yang pakai cerpen pendek, mau pakai yang cerpen sedang, cerpen panjang, kira-kira yang mana? Sudah mulai ada wawasan atau tambah pusing kepalanya? Nanti kita coba ya. Lanjut ya. Ada lagi mau tanya nggak nih? Cukup? Masuk ke unsur intrinsik. Ini hal yang paling penting dalam pembuatan cerpen. Ada yang tahu nggak intrinsik? Apa aja sebutin? Apa? Tema. Unsur intrinsik. Ini kayaknya tempatnya sini ya. Ada tema. Apa lagi? Ya. Alur. Jadi kalau mau bikin cerpen yang pertama apa tadi? Harus ada? Alur. Yang pertama. Tema. Yang kedua? Alur. Alur itu apa sih? Peristiwa. Lanjut. Apa lagi? Jalan cerita yang benar ya. Lanjut lagi. Saya Bu, Apa? penjelasan mengenal latar atau tempat waktu. Jadi ada latar ya. Latar aja kan kita sebut ya. Karena papan tulisnya nggak cukup. Ada lagi yang mau nambahkan? Ya. Iya benar. Adalah pemeran yang diceritakan dalam cerita. Berarti kalau misalnya tadi Mas Raril cerita tentang keluarganya, tokoh utamanya bisa jadi bapaknya, ibunya, kakaknya, dan adik. Atau tetangganya lagi, tidak ya? Keluarga, satu kesatuan keluarga. Jelas ya? Lanjut, setelah tokoh apa lagi? Nah,
Oke. Jadi watak tuh banyak banget. Pernah dengar nama pemeran antagonis? Protagonis? Peran apa lagi? Atau suka yang mana? Antara antagonis, protagonis suka yang mana? Iya, kelihatan wajahnya ya. Yang sebelah sini senangnya mau watak apa? Peran apa? Antagonis, protagonis? Antagonis. Waduh, galak banget cewek-cewek di kelas 5 ya. Sini perannya. Kalau antagonis yang suka marah-marah, kalau protagonis yang baik-baik aja. Nah, oh, sesuai dengan wajahnya ganteng ya. Fajar, Maria. Oh, antagonis, nggak suka yang protagonis, yang baik-baik aja. Fajar, hah? Iya, sesuai dengan wajahnya ya, cantik sekali ya, Fajar ya. Lanjut ya teman-teman. Habis watak apa lagi? Apa? Sudut pandang. Cara pandang pengarang saat menceritakan bisa pada sebuah cerpen. Iya, jadi pengarang ini harus tahu dulu nih. Ini yang dicek nih siapa, yang dilihat nih siapa. Dengan dia tahu keadaan daripada isi tema yang mau dia buat, dia tahu nih kira-kira apa cerita yang saya buat. Pernah melihat atau kira-kira objeknya ini apa yang mau dibuat apa tulisan oleh si penulis ya. Oke ya, sampai di sini saya ulang lagi. Jadi unsur intuisi yang pertama itu ada apa yang pertama? Tema, apa lagi? Alur, apa lagi? Lanjut. Terus? Iya, jawabannya benar. Karena lihat bukan tulis ya. Enggak juga. Oke, yang selanjutnya tadi pengertian sudah, ciri sudah, jenis sudah banyak banget ya. Capek enggak? Capek banget ya, sambil istirahat ya. Yang selanjutnya lagi ada unsur intrinsik. Yang terakhir menulis cerpen. Tugas kalian sekarang adalah mencoba untuk menulis cerpen berdasarkan tema yang akan dibuat ya. Temanya ini saya hapus boleh sebelah sini atau sebelah mana? Semuanya. Tapi jangan dihapus dalam memori pikiranmu ya. Catat, oke. Dikit aja. Ibu coba kasih kalian temanya itu yang pertama. Ibu agak lupa. Jadi tema yang pertama itu adalah ya. Tema yang pertama tentang pahlawan ya. Teman-teman boleh catat nanti pilih yang mana ya teman-teman ya. Kemudian kehidupan sehari-hari tadi. Sudah mau dapat tema yang mana? Clara mungkin sudah mau dapat inspirasi ya. Ini biasanya Dani sudah mau dapat? Oke, dapat ya. Kemudian ada temanya tentang pendidikan bisa. Kemudian kenakalan remaja. Selanjutnya ada tentang remaja yang kreatif. Nah, ini keren ya. Terakhir tentang budaya dan lingkungan. Kalian pilih salah satu dari tema yang sudah kita tentukan. Nanti kalian buat dulu ceritanya. Baru nanti ibu minta kalian buat mungkin perwakilan dari 2 orang ya, teman Putra dan Putri untuk membacakan isi cerpennya. Bisa ya? Bisa? Ya, oke. Nah, satu lagi dan lingkungan. Oke, sekarang kita coba buat teman-teman bikin cerpennya dulu ya. Oke, sambil silakan. Ya. Silakan dibuat dulu, silakan. Dibuat dulu cerpennya, silakan. Oh iya, satu lagi. Ibu lupa tadi sempat kalian membuat ini ya. Apa namanya? Kartu apa ini? Kartu. Oke. Jadi teman-teman kelas 5 ini membuat kartu motivasi teman-teman seperti ini. Nah, jadi kartu motivasi itu kurang dekat ya. Nah, kelihatan Mbak? Nah, jadi kartu motivasi ini fungsinya ketika nanti teman-teman ada yang memberikan membacakan tugasnya di membaca cerpen, kita akan memberikan mereka semua berupa penghargaan atau hadiah berupa kartu motivasi. Kayak mana? Kayak gini. Nanti dibagikan kira-kira kalian suka yang mana nih? Saya pilih nanti. Misalnya nih Mbak Clara yang maju.
sama Mbak Agnes misalnya. Nanti kalian lebih sangat apa ya, suka banget ceritanya siapa? Ceritanya Mbak Clara atau Mbak Agnes atau yang lainnya. Nanti diberikan kartu masing-masing yang mau buat dulunya boleh. Oke? Nah sekarang buat dulu cerpennya ya sambil bucek. Silakan buat cerpennya. Keren. Gimana kalau masih kaget? Wah gitu. Kayaknya sudah selesai. Boleh Bu lihat ya. Ini ceritanya kamu senang banget nih nulis cerita. Ini judulnya tentang liburan sekolah. Boleh ya? Ini Mbak. Iya, Mbak jadi duluan nih. Karena ceritanya bagus banget. Judulnya liburan sekolah. Coba ya, coba maju ya, silakan. Nah, nanti teman-teman yang lain tugasnya mencari apa aja unsur cerpen, kemudian mencari ciri-cirinya atau jenisnya dan unsur intensifnya. Setelah Mbak Dea nanti membacakan hasil cerpennya. Boleh ya? Coba ya. Silakan coba ya. Maju. Boleh. Kita lihat ke teman-teman, biar temannya dengerin semua cerpennya Dea apa aja. Sini dong, sini dong. Nah, oh nggak apa, biar mereka lebih segar gitu ya. Tadi kan capek banget ya. Coba ya, coba ya. Perkenalkan diri dulu dong. Pengen tahu semua namanya. Hai. Hai. Perkenalkan, nama saya Deika. Iya. Nama Nomor apa? Nomor boleh. privasi. Oke, privasi. Silakan. Langsung baca. Boleh. Judulnya ya, judulnya. Liburan sekolah. Saya pembagian rapat di sekolah, akhirnya aku bisa menikmati liburan panjang. Meskipun aku tidak mendapat ranking atas, tapi aku tetap mendapat nilai yang lumayan baik. Aku tetap bahagia karena membayangkan keluargaku mengajak aku pergi liburan. Aku pun pergi menemui ayah dan ibu yang sedang asyik menonton TV. Lalu aku berbincang dengan mereka. Ayah, ibu, bagaimana kalau kita pergi liburan ke pantai? Aku sangat ingin pergi ke sana. Ayah dan ibu tiba-tiba hanya saling pandang, lalu ayah berkata, "Nah, liburan kali ini kamu di rumah saja ya sama ibu, karena ayah harus ada pekerjaan di luar kota." Sedih banget. Aku sangat kecewa dengan pernyataan ayah, tapi aku harus menerima keputusannya. Hari-hari telah berlalu dan aku hanya menikmati liburan sekolahku di rumah saja. Meskipun aku sebenarnya juga ingin pergi keluar rumah bersama teman-teman, tapi ibu melarangku pergi keluar dan hanya menyuruhku membantu melakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah. Kalaupun aku keluar hanya saat ke pasar dan itu pun juga ditemani oleh ibu. Namun aku tetap melakukan pekerjaan yang produktif seperti belajar, menyambut ujian nasional yang akan berlangsung beberapa bulan lagi. Sebenarnya aku juga merasa suntuk berada di rumah terus. Terkadang aku ingin menolak permintaan ibu saat menyuruhku. Tapi aku cuma bisa terima dan melakukannya. Pada suatu sore, ibu mengetuk pintu kamarku dan bilang kepadaku, "Kamu segera mandi ya, ibu tunggu di luar." Aku menjawabnya, "Oh, kita mau kemana, Bu?" Lalu ibu menjawab, "Ibu mau mengajak kamu jalan-jalan ke taman kota." Asik, ikut dong Bu. Ya sekalian, masa kamu mau di rumah terus? Sontak aku merasa senang. "Yang benar, Bu. Oke, kalau begitu aku mandi dulu." Setelah itu aku pergi ke taman kota bersama ibu. Meskipun hanya jalan-jalan sore di sekitar taman, aku sudah merasa senang banget. Mungkin ini karena aku terlalu lama berdiam diri di rumah dan baru kali ini menikmati jalan-jalan. Yang pasti aku sangat senang karena ibu mengajak jalan-jalan sore. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke, jadi Mbak Dea silakan duduk dulu. Nanti selanjutnya saya mau cari satu lagi teman yang membacakan cerpennya. Kemudian kita akan memberi kedua teman kita penghargaan berupa kartu motivasi. Ini dari motivasi. Ya. Kayak lihat dulu ya, cek dulu kayak ada cowok yang ganteng tadi sudah selesai. Siapa ya? Nih di antara kedua ini. Mana ya? Mana? Waduh belum ya. Tadi siapa bikin siapa ini? Ya ampun. Nah tadi ini ada nih cowok ganteng dia diem ya. Kita coba ya. Mas Ojan judulnya apa ini? Cerpennya. Boleh ya dicoba ya?
Apa judulnya? Janto yang salah pergaulan. Aduh, oke deh, silakan maju ke depan dulu. Tepuk tangan dulu buat Mas saja. Judulnya Janto yang salah pergaulan. Silakan. Kenalan. Iya dong, perkenalan tanggal Bobby itu apa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Anwar. Saya tetangganya Bu Bobby. Langsung baca. Langsung. Ya. Janto yang salah pergaulan. Janto sangat terkenal, sangat baik dan rajin sholat 5 waktu. Siapa itu? Janto juga sering membantu orang tuanya dengan rajin seperti cuci piring, ngepel rumah dan menyapu rumah. Dan teman-teman Yanto juga terkenal baik anaknya. Tapi Yanto tidak suka dengan teman-temannya karena dia biasanya diomongin dari belakang. Masa iya? Iya. Emang bisa di belakang ngomongin? Ngomongin diem-diem. Oh, Ngomongin iya. keburukan. Karena itulah Yanto tidak suka dengan teman-temannya. Ketika waktu Yanto pindah sekolah karena dia harus ikut bapaknya bekerja. Ketika Yanto baru pertama kali masuk sekolah yang baru, dia sangat kaget karena di sekolahnya anak-anaknya sangat nakal seperti rokok, lari, dan di situ anak-anaknya membuat circle, Apa itu? membuat gitu. Kumpulan. Iya. Waktu Yanto masuk kelasnya dengan ada takut, Yanto sangat kaget karena teman kelasnya sangat baik dan ramah walaupun senang mereka berandalan. Mereka mau menemani Yanto walaupun Yanto anak baik-baik. Dan mulai waktu itu, Yanto sudah mulai nakal seperti merokok, minum, dan berlari. Yanto tahu itu perbuatan yang sangat tidak bagus. Tapi semenjak dia bergaul sama mereka, dia baru merasa dihargai, ditolong, dan rasa solid. Tidak seperti teman-temannya yang dulu pun mereka terlihat alim tapi munafik karena Yanto sering diomongi dari belakang. Jadi pesan dari Yanto adalah katanya mereka yang nakal sangat lebih menghargai daripada terlihat soleh tetapi munafik. Ulang lagi Mas, kata-kata yang terakhir buat teman-teman siapa tuh jadi inspirasi apa tadi? Nyatanya mereka yang nakal sangat lebih menghargai daripada yang terlihat soleh tetapi munafik. Mbak Dea boleh maju ke depan sama Mas Oja. Ini bukunya saya pinjam dulu Mas. Ya, maju dulu Mbak Dea sini. Kira-kira teman-teman mau ngasih hadiah kartu apa? Motivasinya siapa aja yang memberikan hadiah kepada Mbak Dea atau Mas Oja? Silakan sini Mbak Dea bukunya ya. Nah, siapa yang mau ngasih Mbak Dea atau Mas Oja? Ini mana yang kira-kira cerpennya yang paling menyentuh di hati kalian? Silakan maju. Siapa tahu nanti jadi motivasi kita untuk buat cerpen berikutnya karena cerpennya benar bagus ya. Silakan. Berdiri dulu. Oh iya, kasih ke mereka dong. Ini contoh saya minta satu. Nah ini buat mbaknya. Karena dua, saya gak boleh sendiri Mas aja. Yang lain silakan kasih kartunya ke teman-teman ya. Sama siapa? Sama maju, silakan maju. Tidak. Maju dong. Sama siapa Mara? Memilih kartu motivasinya? Coba Dea, satu yang kamu suka sebutkan atau membacakan. Kamu itu dong motivasi yang kamu suka. Ojen punya dua. Kira-kira motivasi yang mana yang kamu suka, yang paling kamu suka yang siapa tadi? Satu aja ya. Boleh dibacakan. Oke, yang tadi lebih bagus. Yang bagus nih. Ada penting ya. Nah, jangan disebutin namanya, jangan sebutin, tapi sebutkan, bacakan tulisannya aja. Nah, kira yang mana? Oh, yang mana? Pilih dong. Atau suka basket kan? Apa itu? Oh, oke. Baca. Siapa duluan deh ya atau aja yang bacain? Oh, dia duluan. Jadi dia pas berapa ya? Udah, silakan. Bacain. Boleh, sama ya. Jangan malu dengan kegagalan, belajarlah darinya dan mulailah. Nah, jadi jangan takut buat gagal. Tepuk tangan buat yang bikin kartu motivasi. Ya, jangan dibacain dari siapa ya? Atau mau dibacain? Boleh? Dari siapa? Oke, dari anggulnya bagus banget ya motivasinya. Silakan dibacain. Dunia ini memang kejam dan tidak adil. Jika kamu tidak ada bakat, minimal kerja keras dan jangan lembek dan kuatkan mentalmu. Dari sana dong. Boleh.
Dunia ini memang kejam yang tidak adil. Jika kamu tidak ada bakat, minimal kerja keras dan jangan lembek dan kuatkan mentalmu. Wah, keren banget ya. Dari siapa kalau nggak mau? Saya. Wow. Ya, motivasi banget ya. Nyentuh hati banget. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Ojan dan Dea. Nanti di depan saya bakal bisa buat golden ticket pergi ke mana? Taman Safari. Dari cerpen yang dibacakan oleh Mbak Dea dan Mas Ojan. Yang pertama saya pengen tahu dari unsur intrinsiknya cerita libur sekolahku dan cirinya. Kira-kira teman-teman bisa menyimpulkan ya apa aja yang menjadi unsur prinsip dan ciri-cirinya, atau ada yang bisa sebutkan juga jenisnya Bu? Saya Bu, Ya, silakan. unsur intrinsic itu ada latar, Apa? ada latar, Oke. tema, sama alur. Tema, jadi harusnya tema dulu latar sama alur ya. Oh gini ya. Nah, oke, ini saya hapus dulu ya. Oke, selanjutnya ada yang tahu lagi nggak ciri-cirinya apa aja dari cerpen libur sekolahku? Siapa? Siapa cirinya? Ciri-cirinya bersifat fiktif. Masa ya? Cirinya. Atau jenisnya dulu? Ya. Cerpen pendek, Ya. sedang, dan cerpen panjang. Jadi pendek. Lagi. Sedang panjang. Ada lagi mau nambahkan atau cirinya? Tadi ada yang lain? Jenis sudah ya. Dua dulu kayak ya. Jadi unsurnya sama. Jenisnya dulu aja ya. Oke, dulu aja kayaknya ya. Nah, dari penjelasan yang udah Ibu jelaskan, dari apa namanya ini banyak banget ya, ada pengertian, ciri, jenis, unsur, kemudian kita udah mencoba menulis cerpennya juga, udah membacakan di depan kelas juga. Teman-teman ada yang masih nanya nggak? Kira-kira aku udah paham semuanya? Paham ya? Paham? Oke? Ya paham ya? Atau masih ada pertanyaan? Silakan. Tunggu. Cukup? Ya. Kalau begitu dari pertemuan hari ini, Ibu terima kasih banyak sama kalian karena sudah mau mengikuti pelajaran Ibu dengan baik, walaupun di pagi hari itu udah terik banget ya suasananya. Kalian tetap semangat buat ikut belajar. Harapan Ibu setelah Ibu menerangkan tentang pengertian, ciri, jenis, unsur, dan kalian bisa mencerpen, kalian semua bisa membuat cerpen dengan baik ya. Kemudian bisa membacakannya dengan baik pula. Harapan Ibu seperti itu ya, Tut ya. Ya, Ibu akhiri ya teman-teman ya, tetap semangat semuanya. Walaupun kita sakit dan sehat pun dari kesehatan ya, terus kuat ya. Ibu juga dalam masa penyembuhan, jadi kalian semua harus tetap menjaga kesehatan kalian biar bisa beraktivitas sehari-hari, tetap ikut pembelajaran di kelas setiap hari. Oke ya, Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.